Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Nifa. Teman-teman, kalau kalian dengar kata bahasa Inggris, yang di pikiran kalian tuh apa sih? Sulit? Atau apaan sih? Tulisannya gitu, bacanya gini. Atau wow, that's my skill. Ya, kali ini aku mau membahas seputar bahasa Inggris nih. Tentunya aku gak sendiri dong, aku ada partner. Yuk kita kenalan dulu. Well, my name is Arinta Akhira Firdaus Zahra, but my students always call me as Miss Arin. I live in Kediri, exactly in Gurah village, and I work as a tutor in one of institutions in English village. Wah, orang Kediri juga, sama dong. Nah, berhubung Kak Arin sudah di sini, saatnya kita membahas seputar bahasa Inggris. Tapi bentar deh, by the way Kak Arin nih sudah berapa lama jadi tutor bahasa Inggris di kampung Inggris? Pertama ngajar di Pare itu Juni 2018. Jadi kalau sampai sekarang ya sekitar 2 tahun ya. 2 tahun jalan mau 3 tahun. Wah, lumayan juga ya Kak. By the way nih Kak, dulu tuh pas waktu Kak Arin sekolah, Kak Arin tuh dengar kata bahasa Inggris tuh di pikiran Kak Arin kayak apa? Atau mungkin emang dari dulu suka sama bahasa Inggris ya, sampai sekarang itu jadi tutor bahasa Inggris? Keren nih pertanyaannya ya. Jadi kalau aku belajar bahasa Inggris itu sebenarnya bukan karena suka sih, tapi karena dibully. Jadi awal mula kenapa belajar bahasa Inggris tuh karena dibully waktu kecil. Dulu masih kelas 3 SD ya. Jadi ada temen yang dia tuh pinter banget bahasa Inggris, udah kelas 5 SD dianya dan akunya masih kelas 3 SD. Terus waktu itu aku sering nanya ke dia, tapi dia jawabannya tuh ketus gitu kan. Jadi pas aku tanya apa itu to be dan sebagainya, dia malah bilang ih kayak gitu doang nggak tahu gitu. Nah dari situ tuh sakit hati muncul ya kan, terus dikata-katain intinya gitu aja nggak bisa gitu kan. Cuma ya alhamdulillahnya dari kata-kata dia yang pedes itu justru malah memotivasi aku buat belajar gitu, penasaran gitu segala macem. Dan ya dari situ makin lama makin tertarik aja sama bahasa Inggris, soalnya lucu gitu ya bahasa Inggris. Antara tulisan sama pengucapan itu kan beda. Nah itu yang bikin aku makin kok lucu sih kayak gini bacaannya gitu, kayak gitu. Jadi kadang kayak blood sama floor itu kan sebenarnya kan polanya sama ya, double O gitu kan, tapi kok yang satu A yang satu O, nah bacanya kok beda. Dari situ jadi makin lama ya makin seneng aja. Terus ketambahan pernah ngobrol sama foreigners kayak gitu, itu makin memotivasi aja buat belajar bahasa Inggris kayak gitu. Wah, keren. Menginspirasi banget ya ini ceritanya Kak Arin nih. Ya, gitu ya. Motivasi itu kadang tuh datangnya dari hal-hal yang membuat kita sakit dulu gitu, baru deh kita meroket. Nah, Kak Arin, menurut Kak Arin nih, bahasa Inggris tuh penting gak sih Kak? Sepenting apakah bahasa Inggris di kehidupan kita? Kenapa kita itu harus belajar bahasa Inggris? Bagus banget ya pertanyaannya. Oke, kalau menurut aku pribadi ya, bahasa Inggris itu penting banget. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu diakui sebagai bahasa internasional, yang artinya ketika kalian bertemu dengan orang lain selain orang Indonesia tentunya ya, bahasa Inggris itu bisa jadi bahasa pemersatu kalian. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing mempelajari bahasa dia gitu. Misalnya kalian mau ke Jerman, kalian mau ke Prancis, kalian mau ke Swedia atau ke manalah yang bahasa nasionalnya bukan bahasa Inggris, kalian bisa menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi dengan orang-orang sana kayak gitu. Begitu pula ketika kalian berada di bandaranya misalnya,
Kalian kan gak mungkin mempelajari semua bahasa yang ada di seluruh dunia, kan gak mungkin, cukup bahasa Inggris aja. Itu kalian pergi ke Arab misalnya, terus nyampe bandara sana kalian bingung mesti nanya tentang sesuatu tapi nggak bisa bahasa Arab, nah kalian bisa pakai bahasa Inggris di situ. Dan aku yakin kalau yang namanya petugas yang kerja di tempat buat international access gitu, itu pasti diwajibkan buat bisa bahasa Inggris kayak gitu. Jadi penting di situ. Dan contoh paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari itu ya, kita kan nggak lepas dari barang import ya, kayak TV, terus HP ini, terus laptop dan segala macem. Itu kebanyakan petunjuk. Kalau HP oke ya, HP mungkin ada yang petunjuknya pakai bahasa Indonesia, cuma kalau laptop kan nggak ada, dan TV juga nggak ada. Jadi kayaknya bahasa Inggris tuh nolong banget di situ. Ketika ada trouble di situ, terus muncul notification pemberitahuan bahasa Inggris, kita udah nggak bingung lagi gitu. Dan itu bisa nolong orang tua kita juga kan, kalau misalnya orang tua kita belum bisa bahasa Inggris gitu. Jadi ya penting banget. Nggak harus orang yang mau lanjut kuliah ke luar negeri yang harus bisa bahasa Inggris, enggak. Orang yang nggak pengen kuliah ke luar negeri pun juga penting bahasa Inggris. Buktinya adalah bahasa Inggris selalu dijadikan syarat buat lulus kuliah, ya kan? Ada tes TOEFL buat kuliah di semua jurusan, nggak cuma jurusan bahasa Inggris saja. Itu buktinya kenapa bahasa Inggris itu penting. Ya betul banget, setuju deh sama Kak Arin. Jadi gitu ya teman-teman, bahasa itu salah satu hal terpenting dalam kehidupan kita. Di sekeliling kita tuh pasti ada bahasa Inggris, entah itu tulisan atau kita denger dari televisi atau dari media-media yang lain. Yang pasti kadang orang itu menyampaikannya campuran lah, ada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Nah, gini nih Kak Arin, aku pengen tahu tips belajar bahasa Inggris versi Kak Arin. Mungkin teman-teman yang ada di luar sana mengalami kesulitan. Nah, siapa tahu nih tips dari Kak Arin bisa nolong teman-teman yang lagi belajar bahasa Inggris. Oke, untuk tips-tips belajar bahasa Inggris dari aku pribadi ya, berdasarkan pengalamanku sendiri, itu aku cara belajarnya itu dikit-dikit tapi terus intens gitu. Tiap hari pokoknya kita ada ngomong pakai bahasa Inggris, entah dimanapun itu. Dan untuk vocab ya, vocab itu bukan untuk dihafal sebenarnya, dan itu kesalahan besar. Anak-anak kampung Inggris banyak yang mereka pengen bisa bahasa Inggris tuh caranya ngafalin vocab banyak-banyak gitu, padahal kan enggak ya, vocab bukan untuk dihafal sebenarnya. Jadi kalau aku cara belajar vocab itu aku tulis. Aku dulu itu aku bikin tabel 4 bagian ya, itu English Indonesian kayak gitu. Terus aku baca buku yang aku pakai pada waktu itu 900, itu sekalian belajar grammarnya ya, strukturnya. Jadi ada bacaan di situ, aku coba terjemahin. Kalau ada kata-kata yang aku nggak paham, itu aku tulis di buku yang aku siapin tadi. Jadi misalnya aku baca ada kata have di situ, aku nggak tahu artinya have itu apa, aku buka di kamus ketemu have itu artinya mempunyai atau memiliki gitu, aku tulis di situ bahasa Inggrisnya have, Indonesiannya mempunyai atau memiliki. Terus coba terjemahin lagi bacaannya. Terus kalau ketemu kata have itu, kalau kita masih belum tahu have itu artinya mempunyai, tulis lagi di situ. Jadi have, tulis lagi mempunyai. Jadi nggak peduli berapa kali kalian nulis have, nggak cuma satu kali ya, berkali-kali. Itu sampai ketika kalian ketemu kata have, kalian itu udah inget di luar kepala kalau have itu artinya mempunyai atau memiliki kayak gitu. Terus dipraktekin dalam kehidupan sehari-hari, coba ngerangkai kalimat kayak gitu. Apalagi zaman sekarang tuh kan lebih mudah ya untuk dapetin foreigner gitu. Ada banyak aplikasi yang dipakai. Cuma kalau aku pribadi memang nggak pernah sih nyari foreigner dari aplikasi. Jadi aku lebih suka
datang ke tempat wisata yang sekiranya ada foreigners di situ. Dan dulu target aku tuh ke Jogja buat melatih mental ngomong sama foreigner kayak gitu. Terus itu sih sering-sering dengerin apapun tentang bahasa Inggris. Kalau sekarang kan yang lagi banyak disuka itu kan podcast kayak gitu ya. Bisa coba didengerin. Terus channel YouTube itu coba ikutin, follow yang channelnya native speakers kayak gitu, di follow aja. Kalau aku zaman dulu lebih suka nonton berita jadi aku dengerin BBC, dengerin ABC kayak gitu, suka aja. Karena kalau bahasa berita itu juga mereka kan strukturnya bagus ya. Jadi itu intinya gini, belajar bahasa Inggris itu butuh proses karena kita belajar bahasa orang lain. Masalah tips-tips ya masing-masing orang itu punya cara masing-masing, karena masing-masing orang itu juga punya kemampuan sendiri-sendiri gitu. Mungkin beberapa orang bisa sependapat dengan cara yang aku pakai, tapi cara yang aku pakai belum tentu bisa diterapkan atau belum tentu pas buat orang lain kayak gitu. Dan kalian bisa menemukan cara kalian sendiri gitu. Jangan terpaku sama orang lain karena kemampuan orang-orang itu beda. Kemampuan masing-masing orang itu pasti beda. Bisa jadi ada yang lebih dari aku, ada yang masih di bawah aku. Jadi ya temukan sendiri kayak gitu. Cuma kalau ada cara orang kayak gimana diikutin nggak masalah sih. Kalau nggak cocok ya berarti jangan dipaksa, cari sendiri caranya kayak gitu. Terus proses, jangan pernah takut untuk salah, karena salah itu adalah bukti kalian pernah nyoba. Kadang orang Indonesia tuh kayak gini, mereka takut buat ngomong bahasa Inggris karena takut dicela, takut dihina, takut diejek dan sebagainya. Padahal ketika kita udah ngobrol sama foreigners, kita salah, mereka tuh nggak ada satupun dari mereka yang ngatain kita, yang ngejekin kita, nggak ada. Sekalipun kita ngomongnya belepotan, sekalipun kita pronunciation-nya kacau, mereka nggak pernah ngejekin kita. Jadi yang ngejekin kita itu orang Indonesia. Sedangkan kalian atau kita belajar bahasa Inggris itu kan tujuannya buat ngomong sama foreigners, bukan sama orang Indonesia, ya kan? Jadi ya whatever they say, praktek aja terus kayak gitu. Jangan pernah biarin orang lain buat menjatuhkan kalian kayak gitu ya. Nah, itu dia teman-teman tips belajar bahasa Inggris versi Kak Arin. Semoga membantu teman-teman dalam belajar bahasa Inggris. Ya, walaupun setiap orang memiliki cara berbeda-beda dalam belajar bahasa Inggris, tapi apa salahnya mencoba tips dari Kak Arin tadi? Ya Kak, ini waktu kita sudah hampir habis nih. Tapi aku benar-benar terima kasih banyak Kak Arin mau sharing-sharing seputar bahasa Inggris. Ya, semoga di lain kesempatan kita bisa sambung lagi nih bincang-bincang seputar bahasa Inggris. Ya, sama-sama Niva. But before I end our conversation, I would like to tell you something, that everything in this world needs process and everyone has their own process. So never compare yourself to someone else, or never compare your process to someone else, because you have your own and they have their own process. You have your result and they have their own result. So just enjoy your process during learning English. I'm sure that the harder you struggle, the better or the more precious your result will be. So just keep practicing. You just need to learn more and more, practice more and more, and just be confident, okay? Because yeah, everyone has a chance to learn English. And remember, English is easy and English is fun, okay? That's all for me. Nice to see you.
Ya, that's right. Jadi gitu ya teman-teman. Semua hal itu butuh proses. Belajar butuh proses, nggak ada yang instan. Kalau belum bisa, coba lagi, belajar lagi. Intinya jangan malu untuk bertanya. Dan nggak ada kata telat dalam belajar. And remember, English is easy and English is fun. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.